Puji Tuhan, Shalom. Ketika saya dihubungi untuk memberikan renungan di hari pengutusan, ibadah pengutusan. Lalu saya merenung, saudara. Karena diminta untuk memberikan renungan, jadi saya merenung. Apakah teman-teman kita ini memang sudah waktunya untuk meninggalkan kampus gitu ya? Lalu terbayang semua wajah-wajah mereka yang mau diutus itu di kepalanya Pak Thomas. Karena saya ingat betul ya, Lia itu, Lia ya, Velia, kan panggilnya Lia ya? Bukan? Velia apa Lia? Ya, pokoknya itulah ya. Sudah tahu maksud saya kan? Waktu dia datang kan Pak Thomas yang mewawancarai, wawancara utama, itu yang satu saya lupa. Dia itu masih kecil. Sepertinya baru lulus SMA deh. Dan kelihatan apa ya, anak mama gitu. Manja kelihatan sekali. Saya berpikir, apakah kamu sanggup satu semester nak dalam hati kan? Makanya ketika perkuliahan sudah berjalan, saya sempat tanya, beliau masih ikut kuliah? Oh masih Pak, puji Tuhan. Dulunya kelihatan imut-imut ya, sekarang udah. Ya jangan salah, itu kalau di kampung ya banyak pemuda-pemuda yang antri mau ke pintu rumah orang tuanya. Tapi hari ini dia siap diutus. Nanti naik pesawat Lion ya. Pinky, saya juga ingat Pinky awal masuk itu, maaf ya, kelihatan jutek, judes gitu ya, orang Jawa. Apakah dia bisa gitu dalam pembentukan di sini gitu. Tapi waktu retreat di Trawas, dia pimpin pujian, saya lihat ini calon pemimpin masa depan ini. Luar biasa Pinky itu. Dan nanti kalau dia udah praktek pelayanan, kita semua pasti akan kangen masakannya Pinky. Luar biasa Pinky. Ya masih banyak lah, Soleman kita tahu, Dewi, si siapa? Yeti, Dewi Yeti itu. Kalau di kelas mungkin kurang tidur ya di asrama, jadi masih dibawa di kelas itu. Tapi menarik sekali, saya berkesan di kelas-kelas saya karena kelas saya itu selalu kami banyak berdiskusi, sangat berkesan gitu. Ada hal-hal yang nggak pernah saya pikirkan, nggak pernah muncul waktu saya ngajar di kakak juga, tapi muncul di kelas itu. Dulu mungkin orang tidak menganggap, tapi karena diproses dan mereka semua mau, maka dia bisa. Mungkin nanti adik-adik bisa tanya, Kak, apa rahasianya bisa berhasil? Rahasianya harus air mata, penuh air mata. Nah saudara, semua orang pasti punya harapan ya, kalau sebagai seorang hamba Tuhan pelayanannya berhasil gitu ya. Kalau sebagai seorang pengusaha, usahanya berhasil. Kalau sebagai seorang guru atau dosen ya, murid atau mahasiswa yang diajar itu dia mengalami proses pertumbuhan pengetahuan dan seterusnya gitu kayak. Demikian juga kita sebagai seorang hamba Tuhan. Bagaimana sih supaya kita itu bisa berhasil dalam pelayanan? Tentu teman-teman ini juga diharapkan berhasil dalam pelayanan nanti. Supaya nanti bisa pulang di wisuda. Ya. Kalau tidak berhasil, tunggu tahun depannya lagi begitu ya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema keberhasilan dalam pelayanan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12. Tapi saya akan mengajak saudara untuk membaca di ayat terakhir dulu ayat 12. Kisah Rasul pasal 13 ayat 4 sampai 12. Ayat 12-nya begini. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu ia takjub oleh ajaran Tuhan.
Percayalah gubernur itu ya takjub oleh ajaran Tuhan. Ini luar biasa, Paulus dan Barnabas ini oleh karena pertolongan Tuhan, gubernur bisa bertobat. Penguasa wilayah, penguasa daerah bisa bertobat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4-12 ini menceritakan atau mengisahkan pekerjaan Roh Kudus melalui Barnabas dan Paulus dalam perjalanan misi perdana mereka. Dari Antioquia, itu gereja pengutus, atau ini adalah pusat misi, gereja yang menjadi pusat misi, diutus ke Siprus. Banyak penafsir yang mengatakan bahwa Siprus itu tanah kelahiran Barnabas. Lalu kemudian berjalan sampai ke Pafos, yang akhirnya tadi di ayat 12 ketemu dengan gubernur. Nah, perjalanan misi ini menandai awal, saudara, penyebaran Injil keluar Yerusalem. Injil tidak diberitakan lagi di Yerusalem yang fokus orang Yahudi, tetapi sekarang fokusnya beralih ke non-Yahudi. Walaupun kalau kita lihat, ini pola pelayanan Rasul Paulus ya, selalu kalau dia datang ke kota-kota, selalu yang pertama kali dikunjungi adalah sinagog. Kenapa sinagog? Karena disitulah ada orang Yahudi. Walaupun dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi rasul bagi orang-orang non-Yahudi, tapi sebagai orang Yahudi dia punya beban untuk bangsanya, kira-kira begitu. Ya, tetapi mulai dari sini sebetulnya penyebaran Injil sudah mulai fokus kepada, nah, pokok utamanya adalah penyebaran Injil yang tak bisa dibendung oleh kuasa kegelapan manapun. Itu ditandai dengan pertobatan gubernur, ya, Sergius Paulus namanya. Lalu juga ditandai dengan seorang sihir yang bernama Elimas, dikutuk ya oleh Paulus lalu menjadi buta. Ini peperangan rohani yang begitu luar biasa. Tetapi yang menarik adalah bahwa ya itu justru membuat sang gubernur ini jadi bertobat, saudara. Pertobatan seorang gubernur ini kan sesuatu yang luar biasa, betul enggak? Coba kalau saudara pulang kampung, ya kepala desa, kepala suku bisa saudara menangkan. Wah, itu kan bangga. Ini gubernur, saudara. Tentu ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Paulus dan Barnabas hanyalah alat semata, hanyalah sarana saja. Namun bagaimana Paulus dan Barnabas itu bisa menjadi mandataris Roh Kudus yang berhasil? Itu. Kita semua adalah mandataris Roh Kudus dalam pelayanan. Teman-teman yang mau diutus, jangan lupa Anda adalah mandataris dari Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Sudah ada 3 hal yang mesti kita pelajari di sini. Bagaimana Barnabas dan Paulus berhasil dalam pelayanan. Ya. Yang pertama adalah mengetahui dasar pelayanan. Dasar pelayanan di sini adalah panggilan Tuhan. Saya ada di sini bukan mau saya, kalau mau saya nggak mungkin di sini. Tapi karena panggilan Tuhan. Teman-teman ada di sini, ya yakin dapat panggilan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang keempat. Kisah Rasul pasal 13 ayat 4. Ini dasar ya pelayanan, yaitu panggilan Tuhan. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus, waktu itu masih Saulus namanya, berangkat ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Perhatikan di sini, Barnabas dan Saulus atau Paulus pergi ke Seleukia dan seterusnya kemudian ke Siprus. Itu memiliki dasar yang jelas, ada dorongan yang jelas, ada motivasi yang jelas. Apa itu? Panggilan Tuhan. Katakan yaitu karena Roh Kudus menyuruh mereka. Ini artinya perintah Tuhan, bukan
asal pergi dengan alasan yang tidak jelas. Teman-teman yang mau diutus itu pergi dengan alasan yang jelas. Ya, memang menggunakan lembaga ini sebagai panjangan tangan Allah untuk mengutus teman-teman ini. Saudara lihat bahkan di ayat 2 dan 3 di atasnya ini dikatakan bahwa mereka ini dipilih secara khusus oleh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus ini, untuk menjadi seorang misi. Jadi betul-betul karena panggilan Tuhan, betul-betul karena pilihan Tuhan. Saudara, memahami dasar pelayanan itu penting. Kalau saudara ketika melayani tidak ngerti dasarnya saya melayani itu apa? Waduh, silakan 12. Karena dasar yang mengapa saya melayani itu bagaikan sebuah fondasi, itu bagaikan sebuah rumah, itu bagaikan sebuah gedung yang merupakan fondasinya. Banyak orang yang berputar balik karena dia tidak tahu dasar. Sebab ini yang menjadi dorongan seseorang untuk mengapa saya melayani, dan kepada siapa seseorang itu harus bertanggung jawab terhadap pelayanan itu. Kalau ini panggilan Tuhan, kalau ini adalah utusan Tuhan, kalau ini adalah utusan Roh Kudus, tentu tanggung jawab kita, atau kita bertanggung jawab kepada yang mengutus, kepada yang memanggil, kepada yang itu Allah sendiri. Nah, kalau tahu seperti itu, saudara, tentu kita tidak akan main-main dalam pelayanan. Ya kan? Barnabas dan Saulus dalam pelayanan itu tidak sedikit mereka mengalami hambatan dan tentangan baik dari orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Banyak sekali hambatannya. Bahkan seringkali nyawa mereka itu terancam. Namun mereka tetap dalam pelayanan. Mereka tetap setia dalam pelayanan, dalam panggilan itu, sebab dasar pelayanan mereka adalah panggilan Tuhan. Mereka tahu saya di sini ini karena dipanggil oleh Tuhan, karena diutus oleh Tuhan. Tentu mereka berpikir kalau Tuhan yang mengutus, Tuhanlah yang bertanggung jawab terhadap hidup saya. Mereka melayani bukan atas dasar emosi sesaat, bukan atas dasar daripada nganggur, gak ada pekerjaan. Kalau datang ke SGI minta pekerjaan, di sini ada pekerjaan. Mereka melayani bukan karena terpaksa. Ingat, kalau teman-teman melayani karena terpaksa, wah itu udah bisa ditebak hasilnya. Petrus menasihatkan harus melayani bukan sebagai paksaan, tetapi sebagai saudaraku yang dikasih Tuhan. Bahkan di tempat lain itu, Paulus mengatakan begini, bahwa pelayanan itu karena kemurahan Allah. Panggilan pelayanan, melayani itu karena kemurahan Allah. Coba perhatikan dalam kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Ya, perhatikan kalimat berikutnya itu. Karena pelayanan itu adalah kemurahan Allah, kami tidak tawar hati. Karena pelayanan ini adalah panggilan Allah yang juga bermakna anugerah. Kenapa kok tidak yang lain dipanggil? Kenapa kok saya? Pernahkah saya bertanya begitu? Karena pelayanan ini adalah panggilan Allah yang juga bisa dimaknai sebagai anugerah, kemurahan Allah. Maka Paulus mengatakan, aku tidak tawar hati. Nah, kalau saya baca 2:4 ini, ayat 2 seterusnya, terutama ayat 3, Injil yang diberitakan Paulus itu ditolak oleh banyak orang. Hati mereka tertutup. Tetapi Paulus tidak tawar hati. Kenapa ya? Karena ini panggilan, dan ini panggilan itu anugerah. Maka Paulus tidak tawar hati, tidak putus asa, tidak patah semangat, sekalipun banyak tantangan. Saudara, melayani itu banyak tantangan ya. Jangan pikir melayani enak ya. Kalau saudara punya prinsip seperti itu, bahaya satu saat ya. Apapun yang terjadi, kalau saudara sadar bahwa ini adalah panggilan Tuhan, ini adalah kehormatan yang Tuhan berikan kepada saya, maka apapun yang terjadi tidak akan berpaling. Amin.
Woi, yang di sana jangan tidur ya. Atau mas sudah panas nih. Enggak tidur, cuma ngantuk aja. Jadi ada kisah tentara Jepang, pernah dengar ya? Namanya Hiro Onoda. Ini tentara Jepang karena mengikuti perintah komandannya, karena taat pada perintah komandannya, terus bertempur. Meskipun Perang Dunia Kedua itu sebetulnya 30 tahun sudah selesai. Tetapi Onoda bersama dua prajurit yang lain ini merasa belum selesai. Dan dia masih terus berjuang. Kenapa? Karena ini perintah komandan. Nah, gitu saudara. Jadi dalam pertempuran diceritakan dalam pertempuran melawan sekutu, Amerika Serikat dan Filipina itu berhasil mengalahkan Jepang kala itu yang menjajah Filipina. Ya, banyak sekali tentara Jepang yang tewas dan kemudian ada juga yang ditangkap, kecuali ini Onoda dan dua prajurit karena mereka melarikan ke hutan. Karena Onoda itu pangkatnya lebih tinggi, maka dia perintahkan kepada dua prajurit ini supaya terus berperang. Jadi ketemu orang Filipina, ketemu polisi-polisi atau tentara Filipina dibunuh, ditembaki gitu saudara. Kalau mereka menghilang ke hutan begitu. Karena dia merasa ini masih perang gitu loh. Pada tahun 1945 dikatakan bahwa itu kali pertama Onoda melihat sebuah selebaran yang berisi perang berakhir 15 Agustus. Itu bunyi apa namanya selebaran itu. Keluarlah dari gunung. Nah, gitu. Itu bunyi selebaran ini pertama kali dia membaca. Tapi begitu itu dibaca, Onoda bersama prajuritnya mengatakan, ini propaganda sekutu apa namanya Amerika Serikat. Kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh keluar, kita harus terus berperang. Padahal 30 tahun sudah selesai perang itu. Pada tahun 1952, lalu surat dan foto-foto keluarga dijatuhkan dari udara untuk memaksa Onoda dan prajuritnya itu keluar dari persembunyian di gunung itu. Namun ketiganya tetap menganggap itu sekedar tipuan dan mereka memilih tetap berada di gunung terus berperang. Ini karena loyal kepada komandan. Sampai segitunya mungkin bagi saudara itu kelihatan konyol. Ini orang konyol banget sih. Udah 30 tahun merdeka masih bisa bayangkan itu saja bisa. Namun sudah Onoda dan dua prajuritnya ini kan menunjukkan loyalitas terhadap pemerintah Jepang, terhadap komandannya yang mengutus, yang memilih memanggil dia jadi prajurit untuk perang. Karena dia tahu dasarnya dia ada di medan perang itu karena ini titah kaisar. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang mendasari pelayanan saudara? Apakah saudara yakin benar karena panggilan Tuhan? Itu mesti harus selalu menjadi perenungan. Jika teman-teman di pelayanan menghadapi satu masalah, hanya menyadari bahwa dasar pelayanan itu adalah panggilan Tuhan, Anda akan kokoh, Anda akan kuat apapun yang terjadi. Yang kedua, saudara, bukan saja kita mengerti dasar pelayanan, yaitu panggilan Tuhan, tetapi yang kedua adalah kita harus tahu fokus pelayanan. Fokus pelayanan. Mari kita lihat, fokus pelayanan itu apa? Memberitakan firman Tuhan. Mari kita lihat ayat 5, Kisah Rasul pasal 13 ayat 5. Kisah Rasul pasal 13 ayat 5. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes, ini Yohanes Markus, keponakan Barnabas, menyertai mereka sebagai pembantu mereka.
Berarti kan di sini Barnabas dan Saulus ketika tiba di Salamis, mereka menetapkan fokus pelayanannya. Apa itu? Itu memberitakan firman Allah. Ini tujuan dari panggilan itu. Kalau Onoda tadi bersama dua prajurit dipanggil untuk perang, betul-betul bertempur, perang secara fisik. Kita juga dipanggil untuk berperang, tapi perang secara rohani. Memberi kabar baik kepada orang-orang yang terikat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah fokusnya pelayanan. Itu memberitakan firman Allah. Tentu yang dimaksud di sini adalah Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itu jadi fokus. Saudara, ini penting ya. Saudara akan kemana-mana, saudara akan ya, saudara akan kemana-mana gitu. Kalau tidak punya fokus panggilan itu, pelayanan itu, saudara akan lari kemana-mana. Jangan salah ya. Yang namanya masalah itu bersifat universal. Di sini ada masalah, nanti di Sumba ada masalah, di Nias ada masalah, di Mojokerto ada masalah, di Cepu ada masalah, bahkan Yerusalem baru dekat dengan surga itu ada masalah. Jadi mau lari kemana? Kita semua punyalah fokus pelayanan. Seperti Barnabas dan Paulus ini apa? Memberitakan firman Allah. Memberitakan Injil, mengajarkan firman Tuhan, ini yang menjadi fokus pelayanan Paulus dan Barnabas. Sehingga pelayanan mereka bisa berhasil. Ada di sini apa fokusnya? Belajar kan? Diperlengkapi kan? Dipersiapkan kan? Yang fokuslah di situ. Jangan coba pindah fokus. Ya. Kadang-kadang di kelas itu kan LCD-nya kok nggak jelas ya? Oh kurang fokus, difokuskan. Yosua itu sama Mesak fokuskan. Sehingga menjadi terang, menjadi jelas. Begitu saudara, pengen harus punya fokus yang jelas apa? Memberitakan firman Allah itu yang pertama dan terutama. Jangan beritakan yang lain. Aduh, bahaya ini. Ya. Fokus utama memberitakan Injil, ya. Fokus utama itu memberitakan Injil. Firman Allah, bukan mengumpulkan orang banyak. Loh, sekarang ini gampang sudah mengumpulkan orang banyak. Sudah, ya share di WA bahwa hari ini ada pembagian sembako gratis di Yerusalem baru. Wah, kampung Wonorejo akan datang semua. Gampang sudah, betul nggak? Jadi fokusnya bukan mengumpulkan orang, tapi memberitakan Injil. Ya tidak? Memberitakan Injil, firman Allah. Banyak gereja sekarang yang fokusnya itu bukan memberitakan Injil, bukan memberitakan firman Allah, tapi mengumpulkan orang. Lihat saja itu, gereja-gereja di mall. Kenapa pilih di mall? Karena di sana banyak kerumunan orang. Cuman nggak fair ya, kenapa nggak di pasar? Di pasar juga banyak orang kan. Nggak fokus saudara, dan itu sebenarnya kemudian orang bisa memanipulasi firman Allah. Fokus dari pelayanan itu tujuannya adalah bagaimana bisa mengumpulkan sebanyak mungkin orang. Ada kalian seorang hamba Tuhan dalam pelayanan itu kehilangan fokus pelayanan, ya. Yaitu tidak lagi mengajarkan firman Tuhan, tidak lagi mengajarkan Injil yang sepenuh. Mungkin karena tuntutan hidup bisa. Ya, saya berkali-kali tergoda. Wah, daripada kan saya tidak tiap hari ngajar ya di sini. Kecuali kalau di Ubaya memang kalau pas ada jadwal bisa 4
hari berturut-turut ya. Tapi kan jamnya tidak sehari penuh kan, saudara. Daripada mobil ini nganggur, kenapa saya tidak? Lumayan kan? Kalau tidak bisa untuk servis dan segala macam. Enggak lah, enggak. Fokus. Berat memang. Tapi saya sudah menerapkan fokus memberitakan firman Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang seperti itu, ya akhirnya ya sudah tahu. Ya. Nasihat Paulus kepada Titus dalam Titus pasal yang kedua itu 7 dan 8 tegas sekali, hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Harus mengajarkan ajaran yang sehat, ya. Bersungguh-sungguh dan jujur, tidak boleh manipulasi firman Allah itu demi keuntungan pribadi. Sekarang sudah banyak kan hamba Tuhan yang mendadak YouTuber, mendadak TikToker, mendadak apa? Ya karena itu kalau pengikutnya banyak bisa cuan ya. Akhirnya saya lihat itu kadang-kadang tidak berkualitas loh kontennya. Ini sama dengan memperdagangkan firman Allah. Janganlah. Ya, nggak murni, nggak sungguh-sungguh, nggak jujur, dimanipulasi. Sedangkan kepada Timotius, Paulus bilang apa? Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Sekali lagi Paulus ingatkan, fokus Titus, pelayananmu itu beritakan Injil yang sehat, firman yang sehat. Hei Timotius, fokus panggilanmu, pelayananmu itu adalah memberitakan firman Allah, siap atau tidak siap, baik atau tidak baik waktunya. Jangan mencoba untuk mengurangi fokus itu. Sudah berubah fokus, ya bisa. Jadi Paulus menasihati kedua anak rohaninya ini supaya tidak lupa fokus utama dalam pelayanan, yaitu memberitakan firman Tuhan. Itulah sebabnya Paulus dan Barnabas berhasil dalam pelayanannya di Siprus. Sampai gubernur itu tertarik loh setelah mendengar firman Allah. Walaupun banyak tantangan, tapi dia tidak mundur, tidak menyerah. Ada seorang yang ditugaskan oleh perusahaannya, ini perusahaan sepatu, untuk membuka toko baru di satu daerah gitulah. Nah, orang-orang yang sudah pernah ke sana itu memberitahu, Pak, di sana itu sulit, Pak. Sudah ada banyak toko sepatu. Rasanya nggak mungkin. Tetapi karyawan ini diberitahu sama pimpinannya, sudahlah kamu berangkat dan fokus. Promosikan sepatu kita. Jangan promosikan yang lain. Dan karyawan ini ketika berangkat sampai di sana memang, waduh, banyak orang sudah begitu minded terhadap sepatu tertentu, ini produk baru gitu. Tapi sudah dia ingat pesan bosnya itu, adalah kamu fokus promosikan sepatu kita. Akhirnya saudara, dia dari pintu ke pintu, dari toko ke toko, dari pintu ke pintu, coba nawarkan sepatu gitu.
Begitu enggak, hujan panas ditolak. Udah di sini sudah ada banyak produk. Kalau kamu jadi aja karena di sini. Enggak. Tapi sudah, yang namanya perjuangan, kerja keras itu tidak pernah mengkhianati. Dan akhirnya kalian ini berhasil mempromosikan produk sepatu dari perusahaannya itu, dan justru kemudian menjadi besar. Kuncinya fokus. Ya banyak tawaran, tapi fokus. Teman-teman kalau ingin berhasil, fokuslah pada pelayanan panggilanmu, yaitu memberitakan firman Tuhan. Jangan yang lain. Yang ketiga, bagaimana Barnabas Paulus berhasil dalam pelayanan? Bukan karena dia mengetahui dasar pelayanannya itu panggilan Tuhan. Yang kedua, bukan saja dia tahu fokus panggilannya, yaitu memberitakan firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah dia tahu kekuatan pelayanannya, yaitu penyertaan Tuhan. Mari lihat ayat 11. Kisah Rasul pasal 13 ayat 11. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Saudara baca teksnya itu bahwa ini adalah bagi Yesus atau salamis, ya tadi yang mengganggu terus pelayanan Paulus. Kemudian Paulus membuat pernyataan seperti ini. Menurut catatan Lukas, ketika Barnabas dan Saulus sampai di Pafos, mereka dipanggil oleh gubernur Pafos yang bernama Sergius Paulus karena mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, luar biasa kan? Ya. Karena mereka menyampaikan firman Tuhan, seorang tukang sihir itu dia adalah nabi palsu, yaitu kawan sang gubernur. Tukang sihir yang mengaku nabi tapi nabi palsu, ini teman gubernur. Saudara, memang sudah jamak ya. Apalagi konteks Indonesia atau Asia Timur lah. Yang namanya pemimpin itu dekat dengan dukun. Ya gitulah saudara. Nah ini yang bernama Bar Yesus atau Elimas dalam bahasa Yunani itu mencoba menghalang-halangi dan membelokkan iman sang gubernur. Itu sebenarnya Paulus marah. Di ayat 10-11 itu kan jelas. Hai anak iblis, gitu kan ayat 10. Engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Ini pernyataan keras Paulus kepada Elimas. Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau akan buta. Nah, itu terjadi. Setiap orang yang dipanggil melayani Tuhan, Tuhan berjanji akan menyertai dengan tanda-tanda ajaib. Ya. Dari mana kekuatan Paulus, kuasa Paulus ketika berkata kamu akan buta, orang itu buta beneran. Karena kuasa Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan Tuhan Yesus dalam misalnya dalam kitab Markus, ya, kita tahu. Markus pasal 16 ayat 17-18 dikatakan seperti ini. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ini berbicara tentang kuasa Tuhan yang menyertai para utusan Injil.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, kekuatan pelayanan terletak pada penyertaan Tuhan yang percaya. Jadi teman-teman yang mau berangkat, jangan lupa, nanti mungkin saudara di satu tempat sendiri, tapi sejatinya Anda tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai. Ada Tuhan yang memberimu kuasa. Jadi kekuatannya bukan karena fasilitas, ya, bukan juga karena kepandaian dan kekuatan manusia, bukan, tapi penyertaan Tuhan. Hal inilah saudara yang membuat pelayanan itu menjadi berhasil. Efektif tidaknya kuasa penyertaan Tuhan itu sangat dipengaruhi oleh apa? Wibawa rohani seseorang. Pada ayat 9 dikatakan Paulus penuh Roh Kudus. Itu yang buat Paulus berwibawa. Memiliki kuasa untuk mengatakan kamu akan buta. Buta benar. Orang sakit itu akan sembuh. Tanda-tanda ajaib itu akan menyertai saudara. Intinya ya, bagaimana saudara punya relasi dengan Tuhan yang harus selalu terhubung dengan Tuhan setiap saat. Karena tidak mungkin, ya, tidak menutup kemungkinan di pelayanan itu. Mungkin orang-orang kelihatan baik gitu ya, tetapi kita tidak tahu. Kadang mereka merasa orang baru ini menjadi ancaman, lalu mereka mulai bermain api. Kalau sudah tidak dekat dengan Tuhan, maka kuasa penyertaan Tuhan itu tidak akan efektif dalam hidup saudara. Waktu saya masih mahasiswa seperti kalian, kan kami itu ada namanya plan weekend ya, seperti kalian lah. Tapi itu betul-betul daerah perintisan, penginjilan. Hari Sabtu berangkat, hari Jumat berangkat, Sabtu sampai di dekat rumahnya Pak Teo, Pati, tapi masih Pati pelosok. Pak Teo kan kota. Saya datang hari Sabtu dilapori, Pak, murid sekolah minggu Bapak sakit. Loh, sakit apa? Enggak tahu Pak, panas itu sudah lama. Dan sudah dikasih obat tapi tidak sembuh. Sudah, saya diminta sana untuk mendoakan. Saya agak ragu. Kenapa? Karena ini cucu dari seorang dukun terkenal di desa itu. Ini cucu paranormal, saudara. Dan saya punya pengalaman mendoakan seseorang bukan sembuh tapi mati. Aduh Tuhan ini. Jangan saya doakan mati, saya bisa mati benar di sini. Dan waktu saya datang ke sana, saya datang ke sana. Nah, kayaknya yang dukun itu ada di situ, saudara. Wis, gimana ini ya? Ya sudah, kan saya percaya penyertaan Tuhan. Saya ajak nyanyi orang tuanya ya. Lalu saya doakan. Ya Tuhan ampuni dosa anak ini, ampuni dosa orang tuanya dalam nama Yesus segala penyakit. Pergi, selesai. Saya tidak mau lama-lama di situ karena ada perasaan ini Mbak Dukun di sini. Waduh. Saya langsung pamit saudara. Dan ketika sore bapaknya datang ke pos. Pak, matur nuwun, terima kasih. Anaknya sudah minta makan dan minum. Maksudnya sudah sembuh, Pak. Wah, puji Tuhan, haleluya. Wah, ini. Jangan-jangan nih Mbah ini kakeknya ini marah. Itu betul-betul menjadi pengalaman yang bagi saya mendebarkan sekali. Saudaraku, kuncinya adalah penyerahan. Percayakan kuasa penyertaan Tuhan itu. Ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apakah saudara
ingin berhasil dalam pelayanan, yang mobilitas ini, maka milikilah keyakinan dasar pelayanan yang benar, yaitu panggilan Tuhan, mengetahui fokus pelayanan yang benar, memberitakan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mengetahui kekuatan pelayanan yang benar, yaitu penyertaan Tuhan. Yakinlah ketiga hal itu, niscaya saudara akan berhasil dalam pelayanan. Amin. Saya undang pemain musik Ibu Ayu, bantu saya untuk nyanyi. Kita naikkan pujian, ku bersyukur kau memilih.